Uwa ketika ditinggalin, itu dagangannya tiba-tiba banyak yang beli. Tapi ketika dagangannya dibeli, Uwa sebenarnya senang, tapi ada sebuah firasat atau feeling mengatakan bahwa kok ada yang aneh dari para pembeli ini, tapi apa? Uwa pada zaman itu belum terlalu peka dengan hal yang gaib. Beli, dan gak kerasa ketika banyak yang beli, dagangannya itu habis ludes. Nah, para pembelinya ini makan daging-dagingan atau lauk pindang itu di tempat cuy. Bahkan tulang-tulangnya itu nggak ada yang disisain, bener-bener dimakan, dilahap semua dengan tulang-tulangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal nyeritain tentang Uwa dan Mamang nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga bisa lihat di sini juga. Dan pokoknya jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru gua. Jadi biar kalian gak nanya-nanya terus nih. Dan kita mulai aja ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya kita ritual kayak biasa. Kita sebat but ya. Jangan lupa ngopi. Kopinya udah habis coy. Dan kita nggak usah ada basa-basi dulu karena gua lagi tidak menyimak ada berita apa selain Boyem terus kemarin yang hilang. Ya nggak tahu lagi lah. Ya intinya langsung ke ceritanya aja lah ya. Jadi ini tuh cerita dulu banget masa-masa remaja lah, masa-masa remaja Uwa gitu kan. Uwa kan dulu ini selain kerja kayak apa ya, kuli mungkin. Ya di sisi lain juga kadang-kadang jualan. Ya namanya orang kampung cuy, orang desa, apapun bisa bertani dan sebagainya lah. Intinya nggak pernah kenal capek, nggak pernah kenal lelah, nggak pernah kenal gengsi. Sadar diri dengan ijazah, dengan pendidikan, selagi bisa menghasilkan dan itu halal ya dikerjain. Nah pada saat itu Uwa tuh lagi rajin-rajinnya dagang karena memang ya udahlah dagang gitu kan, karena tani kan nggak bisa dipetik hasilnya pada hari itu gitu. Nah, Uwa nih mau dagang. Cuman ada satu momen dimana Mamang ini datang gitu kan. Mamang ini bilang ke Uwa tuh kayak, "Kang, ikutlah," dia bilang. "Bosen nih, jenuh nih." Mamang kan emang orangnya bosenan gitu kan. "Lu mau ngapain sih ngikut gue dagang?" kata Uwa tuh. "Udah apa, diem di sini, nyari kayu bakar kek, bantuin emak kek, ngapain kek, bantuin adek-adek lu kayak gitu kan, bantuin kakak-kakak lu kayak gitu kan yang lain. Lu ngapain ngejerok aja di sini gitu kan, ngikut-ngikut gua dagang gitu, ribet yang ada," kata Uwa tuh. "Alah, gabut." Gua tuh udah bilang lagi, "Jauh, jalannya lama, bisa nginep juga di kampung orang." "Ya udah sih, kagak apa-apa, emang apa sih gitu kan, orang cuman tidur ini. Lagian juga ya lah kayak kagak biasa aja, biasa juga di kebun tidurnya geletakan bae di saung orang gitu kan. Terus tujuan lu mengikut lu ngapain?" kata Uwa. "Ya kagak apa-apa, pengen tahu aja, pengen tahu kampung orang, siapa tahu gitu kan ada rezeki di kampung orang." "Lu mah bukan rezeki, lu mah suka cari masalah. Ntar nih kalau ada sesuatu hal yang menarik di kampung orang, lu samperin. Ada tempat mancing enak, lu samperin. Biar kata jauh ge, lu mah lu samperin terus nantinya." "Yaudah sih, ikut ngerengek nih kayak bocah nih Mamang gitu kan. "Ya udah, iya, besok lu bangun pagi," dia bilang. Iya siapa sih ikut gitu kan.
Singkat ceritanya setelah obrolan gitu, Wah tuh cuma bisa geleng-geleng kepala doang, pusing. Dan Wah nih laporan, Mak, besok tuh bocah ngikut ya, ngerengek mulu pengen ikut. Ya udah nggak apa-apa lah, sesekali. Lagian kan lu ini abang ya, kalau dia macam-macam lu jewer aja kupingnya. Kayak kagak tahu kelakuan si Mamang aja gitu kan. Cuman tarik napas sambil gerendangan aja. Singkat cerita keesokan harinya, Mamang sama Wah ini pergi dengan sukacita. Mamang mah senang dibawa jalan gitu kan, dibawa pergi ngikut. Sedangkan Wah cuman bisa geleng-geleng pala aja gitu kan, kelakuannya ada baik. Nah sedangkan kalau orang dulu itu jualan kan dipikul, satu dipikul. Nah jualan Wah itu adalah lauk pindang cuy. Dipikul itu ya bisa dikatakan ya bisa sehari 2 hari. Mungkin kalian akan nanya kalau nggak laku kayak gimana. Ada kok, ada prosesnya, kayak diangetin dan sebagainya itu ada prosesnya. Dan ya nggak perlu gue detailin lah ya gimana orang dulu jualan lauk pindang itu. Maksudnya kayak kalian pasti akan berpikir kok nginep ntar lauknya basi dan sebagainya. Tenang, semua orang dulu tuh orangnya otaknya tuh pada muter semua. Nggak kayak zaman sekarang otaknya nggak pada muter menurut gua gitu kan. Jadi orang dulu mau jualan apapun berhari-hari dimanapun enjoy, santai. Yang penting nggak ketemu hama begal gitu kan, nggak ketemu sama jawara yang so jago. Ya kalau ketemu pun kalau emang berani mah hadepin aja gitu kan. Dan oke, kita lanjut ke ceritanya lagi. Pada saat itu tuh mereka udah jalan nih. Iya, Wah mah cuma geleng-geleng kepala doang gara-gara Mamang ngikut. Sedangkan Mamang mah senang-senang aja. Satu kampung dilewatin, ke kampung yang lainnya dilewatin. Perkiraan di hari pertama ketika dagang itu udah punya feeling, wah kayaknya cuman bermalam 1 malam doang gitu kan. Jadi kayak nggak bakalan lama-lama banget. Dan insya Allah dagangannya itu laris manis. Hari pertama nih udah ke desa 1, desa 2, desa 3 dan sebagainya, aman lancar, ketemulah satu desa. Ngineplah mereka di satu desa tersebut. Nah ketika nginep di satu desa tersebut, ya kayak numpang di pos ronda kali ya. Zaman dulu tuh masih banyak kan, ya sekarang juga masih banyak sih. Jadi kayak numpang di pos ronda, mereka tidur istirahat gitu kan. Mereka tidur istirahat, alhamdulillah tidur pun nyenyak, nggak ada gangguan. Minta izin sama warga kampung pun ya warga kampung pun mempersilahkan gitu kan. Jadi aman-aman aja tuh. Dan dagangan di hari pertama pun itu kayak laris manis banget. Setelah istirahat di hari pertama, bangun pagi berangkat lagi kan untuk menuju ke kampung berikutnya. Nah di hari kedua ini nih yang jadi kendala adalah tidak seperti jualan di hari sebelumnya. Yang awalnya baru masuk satu kampung aja, biar kata ada yang belinya itu cuma 1 doang. Ya ada gitu. Nah ini di hari kedua itu pure nggak ada sama sekali yang beli. Bener-bener nggak ada sama sekali yang beli. Mamang aja yang kagak ngikutan dagang sampai kesel ya. Buset dah. Ini orang kagak ada yang mau beli kali ya. Udah ngider ke sono kemari kagak ada yang beli. Apa emang kagak pada punya duit gitu kan? Kebangetan banget. Wah tuh ngingetin, nggak boleh gitu. Namanya orang kan rezeki beda-beda. Namanya orang usaha juga nggak serta-merta laris terus. Ya udah nikmatin aja. Lu kalau ikut dagang sama gua kagak usah ngeluh. Dapat laku ya syukur, nggak laku ya kita berdoa. Toh kita kan sambil ikhtiar, kagak ngejedok baik, doa terus dan tiba-tiba jatuh duit dari langit kan. Udah nikmatin aja prosesnya. Ya tapi kan kagak gitu juga kali. Kata si Mamang itu, udah ngoceh mulu, yaudah yuk jalan lagi. Pada saat itu kan memang postur atau ya tinggi Mamang kan emang udah lumayan cukup tinggi ya. Jadi ketika Mamang ikut pun memang selalu gantian mikul dari si lauk pindang ini cuy. Gantian. Udah mulai memasuki sekitaran jam 2 siang. Ya udah mau ke dekat asar. Jadi biasanya Wah itu jualan itu sampai jam 5. Jam 5 entah di kampung siapa. Stay lah di kampung itu gitu kan. Nah sampai akhirnya sekitaran jam 2 pergi di kampung terakhir, nggak di kampung terakhir, di jam 2 ini kan untuk sampai ke jam 5 itu lumayan cukup panjang ya. Dan biasanya itu ngelewatin 2 kampung. Nah di kampung pertama itu jualan dan laku cuman 1 doang. Tidak ada keanehan apapun. Tapi ada beberapa omongan yang kayak warga-warga itu, oh emang jualannya kemana aja Mang gitu kan. Emang udah dari mana aja, terus ini tujuannya mau kemana gitu. Kan nanya-nanya biasa kayak begitu kan. Wah
kemana aja lah, namanya orang dagang gitu kan. Nah sempet sebenarnya kayak diperingatin jangan ke satu daerah. Jadi kan kalau bahasa kampung itu kan ada kulon, wetan, kaler, kidul kayak gitu kan. Sempet sekelewatan doang kedengeran. Ya udah kalau mau dagang jangan ke daerah sana lah gitu, jangan ke daerah kulon gitu kan. Ya cuman ya pada saat itu masa bodoh lah, kenapa, mungkin ada begalnya atau gimana gitu kan. Ya nggak terlalu didengar juga. Akhirnya wah itu nggak terlalu ngeh, jadi mereka kayak iya siap gitu kan. Mereka meneruskan lagi, tapi memang udah rutenya pergi itu ke belah sana, dan memang nggak ada kendala apapun selama dia berdagang ke daerah sana. Memang secara tidak langsung pada masa itu setiap desa atau mau ngelewatin desa biasanya hutannya lumayan cukup lebat, dan kalau zaman sekarang kan memang udah banyak jalan aspal, pada saat itu pun ada, tapi untuk ke kampung-kampung berikutnya itu pasti selalu ngelewatin hutan, dan kampung-kampung pun selalu dikelilingi dengan hutan, pohon yang gede dan sebagainya. Tapi jarang banget ngalamin sesuatu hal yang aneh-aneh. Wah itu pergilah setelah dari kampung tersebut, setelah laku satu ini kan, pergi ke kampung berikutnya. Dan memang udah rutenya gitu kan. Mamang sempat ngingetin, Kang, bukannya nggak boleh ya ke sana? Ya elah, emang kenapa sih kagak boleh? Kita ini ikhtiar, lu kan udah belajar pencak silat. Kalau ada yang begal ya kita lawan baik. Yang penting mah jangan sampai kita ngeduluin mukul orang. Kalau bisa kita bicarakan baik-baik. Tapi kalau udah nyenggol mah ya bismillah aja dah, kita lawan aja. Ya kalau misalkan kagak kuat mah yang ngibrit aja kabur gitu kan. Ya mungkin itu hari apes kita. Ya ngelawan mah perlu, tapi sekiranya nggak mampu dan ngebahayain nyawa mah ya cabut aja. Lari kita kan masih segar nih, kita ngibrit aja udah gitu kan. Feeling gua pada saat itu kayak begitu. Nah ternyata ketika di perjalanan itu adalah kampung terakhir yang memang akan nanti disinggahi, terlepas dari laku atau enggak, mereka akan singgah di situ. Terus kayak ya besok dilanjutin lagi, dan kalau di hari ketiga nggak laku, mereka laku nggak laku akan tetap pulang. Jadi ngidernya itu searah pulang lah gitu kan. Nah di kampung ketiga ini ternyata ketika sampai di kampung terakhir, jualannya itu lumayan cukup laris. Bisa dibilang mendadak setengahnya itu kebeli. Seneng dong gitu. Padahal itu baru kayak ngelewatin mungkin sekitaran 5-8 rumah doang. Setiap rumah beli segini, setiap rumah beli segini. Kayak seneng kan. Wih rezeki nomplok nih. Gua tuh cuman bilang, nah kan alhamdulillah rezeki mah dari mana aja ada. Akhirnya sudah tuh kan. Pergi, sampailah ke maghrib. Sampai maghrib ini kan kayak numpang dan dibolehin sama warga. Numpang, terus ngobrol-ngobrol sama mamang. Setelah maghrib kan waktunya sebentar ya. Nah setelah isya ini ada segerombolan orang, yang dimana segerombolan ini tuh kayak pergi ke satu tempat yang entah kemana sebetulnya, tapi udah kedengeran ada suara berisik seolah bahwa di kampung tersebut itu sedang ada hiburan. Kalau hiburan zaman dulu kan ada pewayangan, wayang golek, terus ada gendang penca, ada tari jaipong. Ya contohnya kayak budaya-budaya kayak begitulah hiburannya kan. Di situ pun sempat ngedengar, mamang tuh bilang, kayaknya di sini ada hiburan dah, ada yang kawinan kali ya, gitu kan kata mamang. Iya kali. Gimana kalau kita jualan ke sana gitu kan? Lagian juga kan kita nggak tahu jelas. Coba deh lu tanyain loh sama warga, siapa tahu bener lah kita jualan mah lumayan aja. Ya rezeki makan dari mana aja. Boleh tuh sekalian-sekalian kita nonton kan? Iya siap gitu. Akhirnya mamang ini ngeberaniin diri, nanyalah ke beberapa rombongan warga yang lagi jalan. Punten Kang, mau pada kemana ya? Dan ngomong-ngomong, itu suara apa? Maksudnya di sini lagi ada acara apa? Warga ini bilang bahwa lagi ada hiburan, ya kurang lebih sedang nganggap ada yang nikahan, bener gitu kan? Oh gitu. Wah, makasih Kang atas infonya. Iya sama-sama. Ya udah Kang, mari Kang. Hari jalan tuh rombongan. Mamang laporan ke gua, Kang. Bener, ternyata di sini ada yang hiburan. Alhamdulillah. Syukur deh kalau ada hiburan. Yaudah yuk, kita siap-siap. Kita pergi, tapi sholat isya dulu ya. Biar kita nggak dikejar-kejar waktu, dia bilang gitu. Ya siap. Pergilah mereka berdua setelah selesai sholat isya. Pergi ke lokasi atau suara hiburan tersebut. Nah, ketika
dikejar ke sumber suara tersebut itu agak sedikit aneh. Karena acaranya itu ternyata nggak ada di kampung tersebut. Seolah kayak menjauh dari kampung tersebut. Nah ketika menjauh kan memang sebetulnya nggak ada keanehan. Kalau untuk zaman sekarang mungkin aneh ya. Mungkin di tengah hutan gitu. Nggak. Gua tuh cuma beranggapan oh mungkin di sana lapangannya. Kayak dulu kan kalau di Sukabumi setahu gua olahraga yang aktif itu adalah pencak silat, voli, bola. Biasanya kalau bola kan itu lapangan gede gitu kan, dan biasanya juga nggak ada di kampung, mungkin berjarak beberapa meter dari kampung gitu. Jadi kayak mikir mungkin lagi di lapangan gitu kan. Ya gua mengikut aja mikul pada saat itu jalan malam-malam kan. Sampailah ternyata memang benar jauh dari kampung itu, mungkin ditempuh dengan jarak 10 menit. Di situ ada sebuah perkumpulan seorang kayak ada hajatan lah gitu kan. Wah bener tuh. Ya udah kita nyari lapak yuk, nyari lapak. Waktu nyari lapak, langsung nemulah sebuah lapak yang lumayan cukup enak. Nemu, naruh pikulannya, terus masang lampu kayak lampu minyak gitu, terus ngegelar apa sih? Bukan matras ya, bukan terpal juga, jadi kayak karung digelar gitu kan. Dan itu pun mempersilahkan mama kalau lu mau molor aja tuh di situ gitu. Intinya iya dibilang enak enggak, dibilang nggak enak juga enggak. Emang udah lumrah lah pada saat itu, dan karungnya pun bersih kan. Udah lu mau molor enggak, gue mau sekalian ngeliat. Mamang ini bilang, ya udah ya, gue mau ngeliat ke depan karena kalau di belakang mah kan nggak mungkin. Ya udah sono, jangan jauh-jauh, jangan nyenggol-nyenggol orang. Iya siap, mamang ini pergi. Ketika ditinggalin, itu dagangannya tiba-tiba banyak yang beli. Tapi ketika dagangannya dibeli, sebenarnya senang. Tapi ada sebuah firasat atau feeling mengatakan bahwa kok ada yang aneh dari para pembeli ini. Tapi apa? Pada zaman itu belum terlalu peka dengan hal yang gaib. Tapi apa ya? Beli dan gak kerasa ketika banyak yang beli, dagangannya itu habis ludes. Nah, para pembelinya ini makan daging-dagingan atau lauk pindang itu di tempat cuy. Bahkan tulang-tulangnya itu nggak ada yang disisain, bener-bener dimakan, dilahap semua dengan tulang-tulangnya. Bahkan airnya itu ada yang minta, itu kayak boleh nggak airnya minta? Iya kan emang udah habis juga, iya silahkan. Sampai mereka uyup udah. Maka cara makannya itu bener-bener bukan kayak manusia. Iya, selapar-laparnya orang nggak sampai segitunya kali, dan pada era itu juga bukan orang-orang pada ngeprank gitu kan, jadi kayak aneh aja gitu. Dan itu pun baru pertama kali ngeliat orang makan kayak gitu. Cuma bisa melongo sambil nelen ludah. Kok bisa gitu kan, dagangan udah habis, air pindang udah habis, duit udah kekumpul. Kan naruh dagangan itu jadi di pikulannya itu kan di bawahnya biasanya suka ada koran atau apapun atau kain gitu. Uangnya tuh taruh di situ biasanya. Ditaruh dulu lah karena gue juga nungguin si Mamang kan belum datang lagi karena dia lagi nonton. Diem santai aja. Nah, walaupun udah ada rasa curiga dari orang yang beli ini, tapi gue nggak berpikiran bahwa itu adalah setan atau demit. Gue diem sambil ngedengerin gitu kan, ada jaipongannya. Wah seru nih. Gue tuh pengen sebenarnya ngeliat. Ternyata dia cuma stay aja karena takut pikulannya hilang dan sebagainya hilang gitu kan. Dia nunggu aja diem, bahkan sesekali kepalanya tuh nundutan atau ngantuk gitu kan. Nah kita kan beralih ke si Mamang. Mamang ini desak-desakan sama orang. Ketika desak-desakan sama orang itu kayak gue mau ngeliat ke depan gitu kan. Nah di situ lagi ada tari jaipongan. Biasanya kalau tari jaipongan, kalau sekarang kan organ dangdutan gitu kan biasanya nyawer nih. Nah sedangkan jaipongan ini juga kurang lebih sama. Dan Mamang kan emang nggak punya duit, nggak punya uang buat nyawer gitu kan. Iya kalau masalah ngejaipong mah orang zaman dulu gue percaya pada jago-jago banget cuy. Nggak cewek nggak cowok. Mamang cuma bisa ngeliatin, apalagi ceweknya cakep-cakep, wajar lah masih remaja gitu kan. Cuman geleng-geleng kepala doang. Tapi ternyata cuy ketika lagi jaipongan, ngeliat orang yang nari jaipongan, si penari itu kan bawa selendang. Dan selendang itu ketika kayak langsung ditarik, jadi kayak dimasukin ke leher dan ditarik kayak diajak joget buat nari jaipong gitu kan. Mamang kayak pelangap-pelangap lah, ngapain? Mamang sempet nolak, tapi anehnya ini selendang yang ngait di leher itu seolah kayak nggak bisa buat dilepasin. Mamang sempet ngerasa heran kan,
ketika Mamang ngerasa heran, tapi ya udah ngikut aja. Mamang itu ngikutlah Jaipongan, tangting gitu kan. Nah, ketika Mamang udah ngikutin Jaipongan, terbuai dengan suasana Jaipongan, bahkan matanya itu sampai menikmati merem, awalnya melek gitu kan, merem. Ketika merem mata, dia tuh ngedengar suara lantunan Jaipongan itu kedengeran banget jelas, saking menikmatinya. Nah, sedangkan Uwa pun saking menikmati suara Jaipongan itu sampai tertidur. Dan awal ketika mata Uwa melek, Uwa tuh baru sadar bahwa lokasi tersebut itu sepi banget. Bener-bener sepi, gak ada orang satupun. Nah, sedangkan Uwa kayak, lah kok tiba-tiba sepi? Ini di mana? Uwa sempat ngegisek mata kan. Apa udah bubaran? Nah kan pada saat itu Uwa juga nggak bawa jam tangan ini jam berapa gitu kan. Apa emang udah bubaran? Tapi nggak ada bekas-bekas orang yang habis hajatan atau sampah gitu. Itu nggak ada sama sekali. Bahkan bekas injekan kakinya pun nggak ada kan. Cuman kayak, kok tiba-tiba sepi lah. Si Mamang kemana nih? Teriak-teriak lah, Mang gitu kan. Akhirnya Uwa memberanikan diri buat ninggalin pikulannya, terus jalan nyari si Mamang. Nah ketika ngeliat si Mamang, Uwa tuh sempat ngerasa heran, tapi bocah ngapa deh joget dewe kan ya, orang gila. Disamperin tuh sama Uwa kan, disamperin, dikeplak palanya. Weh, lu mabok cubung, joget-joget sendiri. Mamang langsung melek lah. Kok tiba-tiba sepi sih? Perasaan gua tadi lagi joget loh. Kok Akang ada di sini? Yang lain pada kemana gitu kan? Lah, lu nanya gua. Lu yang tadi joget, lah gua mana tahu gitu kan. Mamang tuh garuk-garuk kepala, karena setahu Mamang kalau Mamang kan nggak tidur ya, jadi kayak menikmati aja gitu, dan dia pun merem nggak terlalu lama. Nah sedangkan Uwa kan cuman ya ngantuk-ngantuk begini dong, ya mungkin kayak ketiduran, bisa aja pulas lama gitu kan. Di situ pun ya udah balik lagi ke sono, ke tempat dagang kita. Balik lagi lah. Di situ pun duduk. Mamang nanya ke Uwa, kok aneh ya? Kok tiba-tiba bisa hilang? Pada kemana nih orang-orang? Pada kemana nih warga? Kok bubaran bisa secepat itu dan sebersih ini kan? Uwa pun cuman garuk-garuk kepala. Gue juga ngerasa heran. Tapi kok bisa secepat itu ya? Mamang langsung bilang, apa jangan-jangan setan lagi? Ah, setan. Kan lu tahu sendiri kita pas di kampung tadi dengar kan bahwa di sana ada yang hajatan. Masa iya warga di sana ngebohongin kita? Kan nggak mungkin juga. Iya sih bener. Tapi kalau dipikir-pikir kan aneh gitu. Akhirnya Uwa ini kayak ya udah yaudah, bodo amat dah apa yang dilakuin juga, kita pulang-pulang dah. Terus gimana masalah dagangan gitu kan, kata Mamang. Alhamdulillah udah laku semua, ya syukur deh. Uwa ini mau ngeliat duit yang sebelumnya. Nah ketika dilihat, Uwa itu cuma bisa nepok jidat gara-gara uangnya itu sebagian jadi daun kering. Uang yang sebelumnya di kampung sebelumnya masih ada, tapi kayaknya itu uang selama penjualan di daerah tersebut aja. Jadi itu hilang semua, berubah jadi daun gitu kan. Lah, kok jadi daun sih? Kok jadi daun gitu kan? Kayak ngerasa aneh aja. Kok jadi daun? Kok bisa gitu kan? Ya, mereka nggak punya pikiran bahwa ada yang maling atau Mamang maling, enggak lah. Karena Mamang sama Uwa ini tahu mereka itu anti maling uang saudara sendiri gitu kan. Dan ke orang lain juga nggak pernah gitu. Kok bisa? Wah udah mulai curiga dan ngerasa aneh. Wah nggak beres nih tempat. Yaudah kita cabut, kita balik lagi ke kampung yang sebelumnya. Akhirnya mereka berdua jalan kan, cabut dari lokasi tersebut. Cabut, jalan, dan nggak terlalu memperdulikan masalah uang. Nantilah dibahasnya gitu. Cabut, pergilah jalan mereka. Mereka tahu bahwa sebenarnya sebentaran doang. Tapi ketika pergi ke kampung yang sebelumnya, sempat ngerasa aneh dengan situasi dan kondisi dari kampung tersebut, yang dimana kampung tersebut yang awalnya normal, perumahannya normal, rumah-rumahnya normal, tapi ketika mereka sampai kok tiba-tiba rumahnya itu kayak bekas habis kebakaran dan tidak terawat. Intinya kayak kampung yang udah lama tertinggal. Kok emang kita ngelewatin daerah sini ya? Mereka tuh kayak berpikiran apa jangan-jangan salah jalan gitu kan? Enggak ah, bener kita jalan sini.
Lagian jalannya juga kita kan nggak kemana-mana, nggak belok-belok, jalurnya juga nyata kan. Iya, tapi kok sepi begini ya. Mereka tuh masih mantau dan melihat situasi dan kondisi tersebut. Nah, sampai akhirnya ngedenger suara pintu yang kebuka dari salah satu rumah. Gitu kan, udah kayak di film-film horor nih. Mamang sama Ua nengok. Tek, gitu kan. Ketika nengok, mereka semua diem ngeliatin satu sosok yang keluar dari dalam rumah tersebut dalam kondisi luka bakar semua. Mamang tuh udah ketakutan dan ngumpet di belakang Ua. Kang, itu bukan orang kan? Kok serem banget dah, kata Mamang gitu kan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ua ini zikir dan nyuruh ke Mamang, zikir loh, banyak-banyak zikir. Nah, permulaan dari satu sosok yang keluar dari dalam rumah awalnya tidak berbau apapun dari kampung mati tersebut. Mendadak bau gosong yang dimana kayak bau daging terbakar. Bau apa ya? Bau apa ya gitu kan. Sempet ngerasa kayak cuman fokus ke satu itu dan sempet nengok kiri dan kanan. Mamang ini lagi-lagi teriak, Kang, Kang, itu ada yang lari, Kang. Nah, orang yang lari ini atau ada sosok yang lari ini itu seolah kayak badannya full terbakar semua. Udah kayak Jilong lagi ngulti cuy. Lari gitu kan. Mamang sama Ua panik lah. Dan bahkan ketika sosok ini lari nih, itu ada teriakan tolong, panas, tolong, panas gitu kan. Ua tuh panik dan nyuruh buat Mamang ikutan lari juga. Jangan sampai orang yang terbakar itu tuh sampai meluk mereka atau ngedeketin mereka. Dan itu akan berdampak ke mereka juga. Tapi ternyata lari dari sosok tersebut itu seolah seperti cepat banget. Dan bahkan sampai ngegabruk si Mamang. Mamang panik, Ua panik. Jadi kayak ngepis-ngepisin. Pergi lu gitu kan. Lepasin. Buat gimana caranya supaya Mamang ini nggak kena luka bakar. Tapi ternyata cuy, dari kejadian tersebut seolah-olah kok dengan sendirinya hilang gitu kan. Seolah kayak dikepis-kepisin. Bahkan Ua tuh sampai ngebuka baju buat madamin api itu ketika nggak bisa dilepas tuh kayak buat madamin. Dan seolah kayak api itu padam ketika dilihat lagi bahwa ternyata orang yang tadi lari-lari kayak luka bakar itu nggak ada sama sekali. Lah, kok hilang? Mamang itu udah ngembeng, udah ketakutan, udah keringet dingin. Kang, cabut yuk Kang. Kang, cabut, ngeri banget nih gitu kan. Yaudah yuk, cabut yuk. Nggak bener nih kampung nih, daerah ini nggak bener nih. Akhirnya mereka lari lah, cabut dari lokasi tersebut dengan kondisi sambil nengok kiri dan kanan. Si Mamang itu sempat tengah dengan salah satu saung yang mereka tinggali ketika mereka sholat. Kang, itu kan kalau nggak salah saung pas kita maghrib dan sore kita tuh ada di situ. Lu tahu dari mana? Lihat Kang, itu mirip banget. Gua kagak percaya dah, kayaknya kita salah lewat deh. Bener, Mamang itu sampai narik. Ya udah juga kita pastiin. Dipastiin lah saung tersebut dan ternyata betul bahwa saung tersebut itu memang bener persis. Cuman kondisinya kalau yang sebelumnya kan normal. Kalau yang itu tuh udah nggak normal, kayak udah lama nggak ditinggalin. Lah iya ya, kok bisa? Udah yuk, cabut yuk Kang, cabut gitu kan. Nah di sini teror udah mulai makin jadi nih. Banyak penampakan yang aneh-aneh, tapi rata-rata dari penampakannya itu tuh mereka itu dengan kondisi banyak luka bakar, minta tolong, bahkan ada yang teriak badannya itu panas. Bahkan yang awalnya nggak terlihat ada kebakaran, tapi di situ seolah jadi kayak ada kebakaran. Kok tiba-tiba itu api dari mana? Kok bisa tiba-tiba gede begitu kan? Wah tuh panik. Bahkan ketika mau cari jalan keluar, pengen keluar dari desa tersebut itu ya kayak pintu-pintunya tuh udah ketutup sama api gitu kan. Wah panik, Mamang panik. Bahkan Mamang pada saat itu udah ngembeng, udah mau nangis gitu kan. Tapi nguatin diri gimana caranya supaya mereka bisa keluar. Udah lu tenang, insya Allah keluar kok, insya Allah keluar. Ada satu jalan yang memang dimana masih ada kobaran api, tapi nggak terlalu besar seperti kobaran api di beberapa titik yang sebelumnya gitu kan. Udah kita terabas lari gitu kan. Akhirnya mereka lari. Bahkan Ua itu sampai ninggalin
pikulannya di kampung tersebut. Lari sekencang-kencangnya nerabas dari api. Dan merasa bahwa dirinya udah jauh dari kampung tersebut. Melihat ke belakang, kobaran api itu masih ada. Nafasnya terengah-engah. Tapi makhluk-makhluk di sana itu seolah kayak ngejar mereka berdua. Gua cuma bisa bilang, ayo terusan lari, ayo terusan lari. Lari lagi mereka. Ketemulah dengan lapangan yang sebelumnya ketika mereka ngeliat jaipongan gitu kan. Nah, di tempat tersebut pun ternyata itu banyak warga. Nah, di situ banyak warga yang lagi rusuh juga. Dan di situ jadi salah satu mungkin kayak sebenarnya tempat evakuasi dari korban-korban kampung tersebut. Tek. Di situ banyak orang yang udah meninggal. Jadi ketika sampai di situ pun dalam kondisi jenazah yang lagi pada direbahin, ada yang sekarat, kelojotan, dan ada beberapa dari pakaian mereka itu menggunakan kayak, ya memang kejadiannya itu akibat dari, bukan akibat ya, tapi lagi ada hajatan, terus ada kebakaran dan sebagainya lah gitu kan. Ada yang pakai pakaian jaipong, ya intinya kayak lagi hajatan lah, selesai hajatan gitu kan. Dan yang bikin jadi pertanyaan saat itu adalah kalau kebakaran kenapa mereka nggak melarikan diri. Dan seolah kayak tertahan di kampung itu, seolah kayak nggak bisa ngelariin diri kemana-mana. Dan ketika ngelewatin pun bau bangkai, bau gosong dari tempat tersebut itu nggak bisa dihindari. Mamang itu cuman bisa pegangan ke Kang, jangan lari ya Kang ya. Ya dengkul Mamang tuh udah geter, udah takut setakut-takutnya. Pun sama sebetulnya takut, tapi dia tuh harus jadi kakak yang baik, harus bisa nenangin adiknya, dan dia pun harus bisa nenangin diri sendiri supaya tidak terjadi hal yang tidak diharapkan. Dalam hati itu terus baca doa, terus zikir, terus sholawatan supaya tidak dapat gangguan dari makhluk-makhluk itu. Ada satu momen di mana satu tangan dari korban ketika ngelewatin banyak jenazah ini, satu tangan tuh kayak merambat gini kayak tolong, dengan suara yang lirih, kasihan gitu kan. Bahkan itu hampir kena bagian dari badan si Mamang ini. Kang, takut Kang, itu Kang, ayo Kang buru-buru, ayo Kang buru-buru. Bahkan mulai dari satu itu ada beberapa lagi tolong gitu kan. Mereka itu nggak berani lari karena takut bener-bener kesandung atau gimana gitu kan. Jadi mereka harus jalan sesantai mungkin, setenang mungkin supaya cepet-cepet ngelewatin. Dan padahal nggak terlalu banyak, tapi seolah kayak ngelewatin area tersebut itu lama banget gitu kan. Nggak kelar-kelar nih ngelewatin jenazah-jenazah itu. Terus jalan tenang. Tuh cuma bisa bilang, lu banyak baca doa, lu banyak baca doa. Terus jalan. Dan seolah kayak udah bisa ngelewatin. Ketika udah ngelewatin, ini ngelirik, lu pengen selamat kan? Iya Kang, pengen selamat. Lu harus nurut sama gua. Iya Kang, gua kan dari tadi nurut, baca-baca mulu. Apa sih yang kagak gua baca gitu? Kali ini lari gitu kan. Lari sekencang-kencangnya ngelepasin pegangan dari si Mamang. Mamang cuma bisa nangis sambil lari ngikutin uanya atau kakaknya. Si Akang mah kebangetan banget ya. Ya Allah, kalau bukan kakak gua udah gua hantem tuh gitu kan, lari. Walaupun dengan ketakutan, dengan nangis, lari sekencang-kencangnya, ngibrit mereka tuh. Terus lari tanpa mereka sadar mereka ketemu satu kampung. Dan ketemu satu kampung itu kan, jadi mereka lari, mereka udah masuk kampung. Dan kebetulan pada saat itu ada yang ngeronda. Nah, ketika udah ada yang ngeronda ini, ya orang di situ atau warga di situ berpikiran bahwa wah maling nih, bangsa nih lagi dikejar sama kampung orang kan. Sempet dipegat, bahkan dan Mamang ini sampai kayak di sliding gitu. Pun sampai jatuh, tapi sadar ketika jatuh, kok tiba-tiba gue jatuh, terus ngelihat ada orang nih gitu kan. Dan orang itu pun udah kayak mau mukulin atau ngegebugin atau mau menghakimi lah. Tapi ternyata udah punya pikiran bahwa nggak beres nih, ada yang salah Pak. Tenang Kang gitu kan. Kita bisa jelasin, kita bukan maling gitu kan. Ya intinya diajak diskusi, akhirnya mereka warga di situ pun paham dan manggut-manggut tuh. Oh gitu. Dan warga tersebut pun akhirnya menjelaskan lah bahwa kampung tersebut itu adalah kampung mati yang memang setahun sebelumnya itu pernah ada kejadian kebakaran di kampung tersebut. Ya entah ada musibah apa, tapi yang bikin aneh memang warga tersebut pun sempat heran.
kok bisa ada kebakaran tapi mereka tidak bisa mengevakuasi atau melarikan diri dari kampung tersebut. Dan menurut warga di situ pun ngasih tahu bahwa kampung itu benar-benar nggak ada warga yang bisa keluar, dan semua warga dari kampung tersebut itu tuh meninggal semua. Dan alhamdulillah tuh warga di situ pun sempat bilang yang dimana ya syukur Kang, Akang bisa keluar. Beberapa bulan yang lalu ada orang yang nyasar ke kampung tersebut itu ikutan meninggal juga dengan kondisi luka bakar. Ya ada beberapa yang seperti itu. Jadi ya alhamdulillah kalian berdua masih diselamatin gitu kan. Dan di situ pun akhirnya wah ini numpang lah gitu kan, dan ya warga tersebut pun memperbolehkan gitu kan. Ketika diperbolehkan pun akhirnya ya udahlah mereka itu istirahat, nggak banyak ngobrol juga. Nah ketika udah istirahat kan Uwa tuh sempat kepikiran dengan pikulannya, terus dengan uang yang memang masih ada di pikulannya, sempat mikir aduh gimana ya, rugi banget nih kalau misalkan modal pun nggak balik gitu kan. Singkatnya Uwa tuh kayak ya udahlah kalau siang mah gue juga berani kali, bodo amat lah gue bakal samperin ke sana. Akhirnya setelah pagi pun mereka pamitan dengan orang-orang tersebut, tapi Uwa ini bilang ke Mamang, lu kalau mau di sini nggak apa-apa, nanti gue jemput. Gue mau ngambil pikulan dulu karena ya di sana kan ada uangnya juga. Terus juga kan ya kalau kita nggak ngambil itu uang, rugi kitanya. Ya syukur-syukur masih rezeki pikulan masih ada sana. Tapi Mamang karena memang setia gitu kan sama saudaranya, udah gue juga ngikut lah. Tuh yakin kagak takut lah, yang begini mah gue ora takut dah, dia bilang. Udah gue berani, tenang, kalau siang mah kalau ada setan juga wah gue hantem, dia bilang. Udah nyolot nih, udah songong gitu kan. Akhirnya mereka berdua jalan. Singkatnya jalan, alhamdulillah itu pikulan masih ketemu. Dan ada sebuah hal yang di luar nalar lagi, di mana uang yang sebelumnya itu memang harusnya berubah jadi daun, tiba-tiba bener-bener uang di situ tuh jadi nyata lagi cuy. Bahkan nominalnya atau jumlahnya itu melebihi dari dagangan dia ketika habis. Ini bener nih. Apa janjian nanti jadi daun lagi? Tapi bener kok. Tapi duit siapa ya? Nengok kiri dan kanan nggak ada siapa-siapa. Alhamdulillah udah Kang, berarti itu rezeki kita. Udah buru-buru udah merinding nih. Gua tuh sempat ngeliat katanya berani lu. Ya berani sih, tapi kan kalau kelamaan juga merinding mah ada kali. Udah yuk cabut. Akhirnya gua pun nurut gitu, ya udahlah cabut kan. Nah sebelum pergi, Mamang ini sempat penasaran dan nengok ke belakang. Pas nengok ke belakang, Mamang ngeliat satu sosok yang lambai. Mamang langsung teriak, Kang, ayo Kang, buru Kang, itu ada yang lambai Kang, kata Mamang kan. Apaan sih? Uwa sempat nengok ke belakang, tapi pas nengok, mana dasar tadi bilangnya mau lu hantam, sekarang lu takut. Mamang nengok lagi, udah, iya kagak ada, udah ada bodo amat, ayo kita cabut. Pokoknya gua kagak mau ada di sini, ayo cabut gitu kan. Uwa tuh sepanjang perjalanan ke rumah itu sempat kepikiran, tiba-tiba ini duit berubah apa kagak, selalu ngeliatin, oh kagak. Terus diliatin lagi, oh kagak. Singkatnya mereka sampai rumah, dan alhamdulillah ketika sampai rumah uangnya itu nggak berubah sama sekali jadi daun kering lagi. Dan gua cuman ya udahlah alhamdulillah, yang penting kan gua agak nyolong dan emang posisi duitnya pun masih sama. Ya udahlah kalau memang ini rezeki gua ya gua terima, dan siapapun yang ngasih ini uang buat minta ikhlasnya, kata gua tuh dalam hati. Dan gua pun nyeritain ke emaknya gitu kan tentang kejadian tentang kejadian sebelumnya. Dan disitu pun ya emaknya mah alhamdulillah anaknya selamat, tapi yang habis pikir nih gara-gara lu ngikut nih jadi apes nih kan, abang lu jadi apes nih gara-gara lu ikut. Mamang kena omelan sama emaknya tuh, ya lama gua kan kagak ngapa-ngapain. Ya emang udah dasarnya apes aja, ngapa jadi nyalain gua sih? Kagak, udah lu besok kagak usah ngikut abang lu lagi jualan nih, udah pokoknya lu skip, dia bilang gitu kan. Ya elah si emak. Dan sampai akhirnya setelah kejadian itu pun nggak ada yang ngalamin kejadian hal yang aneh-aneh lagi, atau sampai diikutin atau sampai sakit, nggak ada. Ya intinya cuma dapat rezeki lebih aja walaupun dapat teror sebelumnya. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini, yang positifnya silahkan kalian ambil, yang negatifnya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.